Good morning, student. How are you today? I hope you are fine. Today we learn about living place of plant. Jadi anak-anak, kita akan belajar tempat hidup tumbuhan. Mari kita simak video berikut ini. Plants living place. Plants that live on land. Plants that live on land is called land plant. Jadi anak-anak, tumbuhan yang hidup di daratan itu disebut tumbuhan darat. For example, contohnya, nah ini gambar apa anak-anak? Bunga berwarna merah. Ya, mawar. Rose. Selanjutnya, contohnya, nah ini pasti di sekitar kalian itu banyak. Jadi anak-anak pasti tahu ini tumbuhan apa? Iya, pohon pisang atau banana tree. Selanjutnya, nah kalau ini pohonnya menjulang tinggi. Ya betul, pohon kelapa. Nah, coconut tree. Selanjutnya, ini buahnya bisa dimakan, berwarna kuning keoranyan. Apa ini? Ya, mangga, pohon mangga ya anak-anak, mango tree. Selanjutnya, nah kalau ini tidak asing lagi, pasti anak-anak juga sudah tahu. Ya betul, jagung atau corn tree dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, nih, buah yang berwarna kuning keoranyan. Ini vitamin C-nya banyak. Buah apa? Ya betul, jadi pohon jeruk, orange tree. Selanjutnya, ini buahnya berwarna merah. Ini juga enak ini anak-anak. Buah apa? Iya, apel. Jadi apple tree. Nah, semua ini adalah sebagian contoh tumbuhan yang ada di darat. Masih banyak sekali anak-anak tumbuhan-tumbuhan yang ada di darat. Jadi anak-anak nanti bisa melihat di sekitar rumah anak-anak sendiri. Gitu ya. Kita lanjutkan. Plants that live in water. Plant that live in water is called water plant. Nah, jadi anak-anak, tumbuhan yang hidupnya di air itu dinamakan tumbuhan air. Nah, di gambar ini sudah ada, ya kan? Anak-anak coba lihat. Di sini ini ada kolam, terus ada tumbuhannya di sekitarnya. Ini adalah tumbuhan air. Yuk, contohnya apa saja ya? Mari kita simak. Nah, yang pertama itu adalah tumbuhan seperti ini anak-anak. Itu bunga, tetapi hidupnya di air. Kira-kira anak-anak ada yang tahu namanya? Iya, lotus. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu teratai. Pasti anak-anak sudah tahu ya. Contoh kedua, nah ini, kalau ini banyak sekali. Ini kalau anak-anak pernah bermain ke rawa pening, itu pasti banyak. Kira-kira apa ya namanya? Water hyacinth. Nah, ini adalah eceng gondok anak-anak. Ini juga termasuk tumbuhan air. Selanjutnya, nah ini seperti rumput, tetapi ini tumbuhan air anak-anak. Ini juga biasanya dimasak oleh orang tua kalian. Daunnya, kira-kira apa namanya? Yuk kita simak. Water spinach atau kangkung. Nah, kangkung itu sering orang tua kalian masak, gitu ya. Selanjutnya ada yang terakhir. Ini airnya air laut. Kira-kira apa tumbuhan yang hidup di air laut? Iya, seaweed atau rumput laut. Gitu ya. Nah, anak-anak, ini semua adalah tumbuhan yang hidupnya di air. Selain tumbuhan yang Pak Ivan contohkan ini, masih banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang hidupnya di air. Kalau anak-anak ingin mengetahui, coba lihat yang di rumah punya akuarium. Nah, di sana pasti ada tumbuhan yang hidup di air juga.
Nah, begitu ya anak-anak, mengerti ya? Kalau mengerti, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Plants that live attaching the other plant. Some plant live by attaching to another plant. The example are mistletoe, orchid, devil's cut, dodder. Nah, ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang menempel pada bagian pohon lain. Nah, di semua ini anak-anak, hanya orchid atau anggrek saja yang tidak merugikan tumbuhan yang ditempelinya anak-anak. Kalau mistletoe, devil's cut, dodder itu merugikan tumbuhan yang ditempelinya. Nah, apa itu devil's cut dan dodder? Devil's cut itu adalah benalu anak-anak, sedangkan dodder itu adalah tali putri. Kalau yang tahu, dodder itu disebut bakmi-bakmian anak-anak. Nah, itu berwarna kuning, biasanya hinggap di daun-daun yang berwarna hijau. Nah, itu adalah dodder. Gitu ya anak-anak. Selain itu, mistletoe itu juga tumbuhan benalu. Dia sangat merugikan pohon-pohon yang dihinggapinya. Namun anak-anak, tumbuhan ini biasanya dipakai untuk hiasan Natal. Jadi mistletoe itu dapat dipakai untuk hiasan Natal. Begitu ya anak-anak. Sekarang kita akan belajar desert plant. Desert is a drought and dry area. It has very little rainfalls. Therefore, there are not many living things can survive there. One of the living things live in desert is cacti. Cacti have spine-like leaves and thick dome. Nah, selanjutnya adalah tumbuhan gurun. Daerah gurun adalah daerah tandus dan kering. Di daerah tersebut turunnya hujan jarang sekali. Oleh karena itu, tumbuhan yang hidup di sana tidak begitu banyak. Salah satu penghuni daerah gurun adalah kaktus. Kaktus memiliki daun berupa duri dan batang berkulit tebal. Nah, ini adalah contoh kaktus anak-anak. Kaktus itu tumbuh di daerah yang kering. Coba anak-anak perhatikan, di sana tumbuhan-tumbuhan besar tidak ada, yang ada cuma rumput dan kaktus-kaktusnya anak-anak. Begitu ya anak-anak. Semoga dari apa yang Pak Ivan jelaskan anak-anak mengerti. Jika belum mengerti, diputar kembali videonya agar anak-anak dapat mengerti. Nah, selanjutnya ada tugas anak-anak. Do the exercise on page 51 part A and B in the Google Classroom. Nah, kerjakan soal yang ada di Classroom. Sambil mengerjakan di Google Classroom, anak-anak juga dapat menulisnya kembali di buku paket halaman 51. Begitu ya anak-anak. Terima kasih sudah melihat video Pak Ivan. Semoga anak-anak mengerti. Jika belum mengerti, silahkan diputar kembali. Selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa memakai masker, jangan lupa cuci tangan selalu, dan selalu jaga jarak aman. Terima kasih, Tuhan memberkati.